Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wallahu fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Man farada fihinna ala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah wa tazawwadu fa inna khaira zatit taqwa wattaqun ya ulil albab. Direktur PT Tiga Cahaya Utama yang kami hormati beserta staf, para calon-calon tamu Allah, bapak-bapak, ibu yang insya Allah kita semua dirahmati Allah. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas nikmatnya yang begitu luas tanpa batas dan atas segala anugerahnya yang agung yang kita tidak mampu menghitung. Pagi ini kita bersama dapat bersilaturahim lewat Zoom ini, tapi insya Allah tidak mengurangi makna dan arti serta hikmat yang kita persiapkan sebelum kita berangkat ke Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah untuk memenuhi panggilan Allah menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan segala kemudahan akan diberikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan, tuntunan dan pelajaran kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan tugas hidup ini sesuai dengan petunjuknya. Bapak Ibu yang kami hormati, para calon-calon tamu Allah, duyufullah yang dirahmati Allah, kegiatan manasik haji pagi ini merupakan kelanjutan dari manasik kita tanggal 12 September 2020. Yaitu fokus terkait umroh waktu itu. Untuk pagi ini kita fokus masalah haji. Di dalam menunaikan ibadah haji tidak bisa terpisahkan antara haji dan umroh. Kalau Bapak Ibu menunaikan ibadah haji, pasti melaksanakan ibadah umroh. Kalau Ibu Bapak melaksanakan ibadah umroh, belum tentu ibadah haji. Al-Hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Itu kami gambarkan Bukit Arafah dengan jutaan jamaah yang ada di Padang Arafah. Ya, nanti kita bersama-sama insya Allah kumpul di tempat tersebut. Kalau Nabi pernah ditanya tentang madinu, apa agama itu? Agama adalah husnul khuluq. Agama adalah akhlak yang mulia. Sedangkan kalau haji adalah, apa haji itu? Haji adalah al-hajju arafah. Haji adalah arafah. Namun bukan berarti hanya di arafah saja. Rangkaiannya sangat banyak. Pagi ini akan kami sajikan pelan-pelan di hadapan bapak-bapak dan ibu sekalian, yang nanti kalau ada hal yang perlu ditanyakan tentunya harus ada, tolong disampaikan dan kita bahas pada pagi hari ini pula. Walaupun nanti mendekati akan dimatangkan dan bahkan ada praktek lapangan dan lain sebagainya. Inilah bapak-bapak dan ibu sekalian, kalau kemarin itu kita bahas tentang umroh, saya singkat ikhtosakur, ikhram, tawaf, sa'i, dan syukur. Kalau haji ini biasa kami singkat apa yang dilakukan itu
ikhwu ma musmin lontoy sakur, yaitu ikhram, wukuf, mabit di Musdalifah, mabit di Mina, wakar jumroh, tawaf ifadah, sa'i dan syukur. Oleh karena itu wilayah aktivitas ibadah kita lebih luas bila dibanding dengan ibadah umroh yang hanya dilaksanakan di Masjidil Haram. Kita nanti ada yang kita tempuh adalah tarwiyah. Berarti kita di Mina dulu, kemudian ke Arafah, ke Musdalifah, kembali ke Mina, kemudian nanti kita akhiri tawaf ifadah dan sa'i di Masjidil Haram. Baik, kita mulai persiapan ke Arafah yang nantinya tentu ke Mina dulu. Kalau kemarin tanggal 12 umroh itu kita mengambil mikot di Dzulhulaifah atau berali di Madinah, kita mandi di hotel, pakai pakaian ikhram di sana, kemudian kita berangkat ke Dzulhulaifah atau berali untuk mengambil mikot. Dan di tempat itulah kita memulai labbaik Allahumma umrotan kemarin itu. Nah, sekarang haji, dari mana mikot kita? Haji, mikot kita adalah di rumah kita atau di hotel, di mana kita tinggal di Mekah ya. Ini saat ini kita ibaratnya kita bersama sudah berada di Mekah. Saat kemarin dari Madinah berangkat ke Mekah, kita laksanakan umroh sudah selesai. Kita nunggu datangnya waktu tanggal 7 atau tanggal 8 Dzulhijjah untuk menuju ke Mina melaksanakan tarwiyah. Maka yang kita lakukan, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, adalah pertama mandi sunnah ikhram. Jadi di mana? Di hotel kita masing-masing. Setelah mandi, kita berpakaian ikhram seperti ini. Jadi ketika memakai yang bawah, modelnya seperti itu untuk bapak-bapak, kemudian disempurnakan seperti yang urutan berikutnya. Yang bau kanannya dibuka itu dilakukan hanya pada saat kita tawaf. Di luar tawaf kita seperti yang nomor 3 yang dekat ibu-ibu itu. Yang dekat ibu itu seperti itu. Kalau kita sholat, kalau kita aktivitas yang lain baik di Mina maupun di Arafah, ya di Musdalifah kita menggunakan itu. Untuk yang bau kanan dibuka itu hanya pada saat kita melaksanakan tawaf di Masjidil Haram. Seusai tawaf, kita sholat sunnah 2 rakaat itu sudah kita sempurnakan lagi, kita tutup lagi bau kanan kita seperti pada gambar nomor 3 itu. Kemudian kita melafadzkan niat haji. Ya. Kita melafadzkan niat haji labbaik Allahumma hajjan atau labbaika hajjan. Ya, mari kita salah satu kita ambil yang atas saja, labbaik Allahumma hajjan. Nah, ini yang kita lakukan di mana? Ya di tempat mikot kita, di hotel itu. Atau nanti ketika masuk bus, maka pembimbing kita akan mengingatkan lagi. Dipastikan bapak-bapak dan ibu sekalian sudah melafalkan niat. Diulang di bus, labbaik Allahumma hajjan. Setelah itu kita terus bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik,
innal hamda ni'mat laka wal mulk la syarika lak. Begitu seterusnya sampai kita menuju ke Mina, menuju bus yang tersedia sudah masuk semua, terus kita bertalbiyah sambil duduk di dalam. Lalu yang kita tuju adalah Mina. Ini bapak-bapak dan ibu sekalian gambarannya. Bus kita ini sedang di Mekah itu. Ini gambaran. Jadi kita nanti perjalanan dari Mekah ke Mina. Kita lihat di situ. Nah, setelah kita berniat labbaik Allahumma hajjan, terus kita perjalanan menuju ke Mina. Nah, tanggal 8 kita di situ bermalam semalam. Apa yang kita lakukan? Di sana kita mengikuti contoh yang diberikan oleh Rasulullah ketika berhaji. Jadi ngambil tarbiyah dari Mekah ke Mina. Di situ kita melaksanakan sholat berjamaah di qashar. Jadi di Mina itu sholatnya di qashar. Kecuali maghrib dan subuh yang tetap 3 rakaat. Jadi maghrib kita laksanakan 3 rakaat. Biasanya kemudian pada maghrib sampai isya kita isi tausiah, pemantapan, perluasan wawasan keislaman kita, utamanya yang terkait dengan ibadah haji dan hikmatut tasyrik yang ada di dalam ibadah haji itu. Isya kita laksanakan sholat 2 rakaat. Kemudian kita biasa makan malam dan lain sebagainya. Setelah itu kita istirahat. Istirahat, tidak lupa kita nanti sepertiga malam kita bangun untuk bertahajud di Mina itu. Kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan saat itu adalah saat yang strategis dan makbulah doa. Kita banyak berzikir, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk anak cucu kita, dan untuk kita semua umat Islam khususnya di Indonesia ini. Kita kemudian masuk waktu subuh kita laksanakan sholat subuh. Ya, berjamaah. Jadi tempat tidur kita, tenda kita ini sekaligus kita jadikan musola. Kita jadikan masjid. Maka nanti ditata. Bapak Ibu mengikuti panitia atau pemandu, pembimbing yang nanti akan menata. Tujuannya adalah supaya kalau mau melaksanakan sholat tidak ribet lagi, tinggal kita berdiri di situ, kemudian posisi imam di mana dan seterusnya. Ini kegiatan kita di Mina. Kemudian pagi hari itu berarti masuk tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 9 Dzulhijjah, opsi biasanya kita sarapan, sudah disediakan di sana sarapan, kemudian kita bersama-sama memasuki bus, ya, sesuai dengan bus yang telah ditentukan bagi bapak-bapak ibu, bagi para jamaah itu. Setelah di dalam itu lanjut menuju ke Arafah. Ya, kita diulang kembali. Nah ini gambarannya. Di Mina selesai, ya, kita berjalan mengikuti panah itu menuju Arafah. Jadi kita menuju Arafah. Baik. Jadi kita bersama-sama labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bis kita sudah sampai Arafah. Ini ibaratnya ini. Jadi bis kita sudah sampai Arafah. Kita turun, Bapak Ibu sekalian pelan-pelan mengikuti pembimbing, pemandu,
menuju ke tempat kita untuk melaksanakan puncak ibadah haji Al-Hajju Arafah tadi. Haji adalah Arafah. Kita bersama-sama turun dari bus, dijaga pakaian ikhramnya, jangan sampai kita melanggar larangan-larangan ikhram. Nah, kita menuju tenda tempat kita. Oke, baik, kita sudah sampai di Arafah. Jadi kita sudah sampai di Arafah. Bapak-bapak dan ibu sekalian, ini memang sengaja kami gambarkan untuk yang sudut atas kiri itu adalah tenda-tenda di Arafah. Sebelah kanannya itu tempat wudhu. Itu bapak-bapak sendiri, ibu-ibu sendiri. Jadi kalau itu ada campur itu pelanggaran. Jadi gambar itu. Jadi ada tidak jauh. Jadi antara tempat wudhu, kamar mandinya bapak-bapak dan kamar mandinya ibu-ibu. Insya Allah masing-masing disediakan 10 kamar mandi dan keran wudhu itu. Baik, setelah masuk waktu zuhur, maka dikumandangkan azan. Jadi azan masuk waktu zuhur itu dikumandangkan. Kemudian berikutnya adalah dilaksanakan khutbah wukuf. Ya, dilaksanakan khutbah wukuf. Ini Ustaz Taufik pada waktu itu mengantarkan PT 3 Cahaya Utama, Cahaya Tur, sedang berkhutbah. Para jamaah mendengarkan dengan seksama. Jadi di situ puncak ibadah kita muhasabah, kita introspeksi diri yang sangat tepat pada waktu itu di Padang Arafah itu. Jadi kita sama-sama menggunakan pakaian ikhram. Kita letakkan semua atribut-atribut keduniaan. Itu. Waktu itu saya berangkat, jamaah TCU itu ada 13 dokter. Ada seorang jenderal. Ada beberapa kolonel dan kapten. Kebetulan bersama-sama ikut di TCU itu. Maka dalam khutbah kita sampaikan semua diletakkan. Dan semuanya di hadapan Allah adalah sama. Yang paling mulia adalah yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi benar-benar kita tazkiyatun nafs, membersihkan diri kita semua dari sifat-sifat yang tidak baik, yang cenderung lekat pada diri kita letakkan dan kita lepas semua. Itu kita muhasabah. Setelah khutbah selesai, dilaksanakanlah sholat berjamaah. Jadi bapak-bapak berada di depan, ibu-ibu berada di belakang. Kita laksanakan sholat zuhur dan asar jamak qashar. Zuhur kita laksanakan 2 rakaat, kemudian setelah salam, qomat, kita laksanakan sholat asar 2 rakaat. Ya. Setelah selesai sholat jamak qashar, zuhur dan asar, kita zikir dan doa. Disitulah waktu yang panjang yang kita miliki, waktu dan peluang dikabulkannya doa tidak kita sia-siakan. Benar-benar kita berzikir, minimal panduan yang ada di buku kecil kita itu kita baca. Jadi mulai astagfirullahaladzim, astagfirullah, sebanyak-banyaknya kita. Kemudian nanti doa-doa di samping yang ada di buku itu, Bapak Ibu juga punya hajat, punya keinginan, silakan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat itu. Ini adalah tempat makbulah doa. Jadi juga biasanya ketika Bapak dan Ibu sebelum berangkat ke Tanah Suci, banyak handetolan, kerabat, tetangga, jamaah, dan lain-lain datang ke rumah.
itu titip doa. Mohon nanti saya doakan, mohon nanti anak saya didoakan, mohon ini gitu ya. Nah, biasanya itu dicatat, Bu, supaya enggak lupa. Siapa saja kita sebut dan kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kuluhum, secara keseluruhan kita doakan, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita, nah ini, tadi yang jamaah TCU yang berada di sebelah kanan itu. Zikir dan doa mulai zuhur sampai menjelang maghrib di Arafah. Kalau yang sebelah kiri itu tetangga jamaah, tapi kan sebelah kanan itu adalah jamaah 3 cahaya utama. Jadi ini jamaah 3 cahaya utama. Sedang perhatikan gitu, melihat catatan buku zikir doa. Nah, saat itu tidak usah tegang. Kalau kita waktunya makan ya diskores zikirnya, makan dulu. Kalau kita mantuk ya boleh minum, boleh ngemil misalnya, camilan yang ada, tapi ya jangan ngemil terus nanti gak zikir nanti itu. Ya, jadi itu prakteknya seperti itu. Di situ ditegaskan khairud doa'u yaumi Arafah. Doa yang terbaik adalah doa ketika hari Arafah. Hadis riwayat Tirmidzi. Disahihkan oleh Albani dalam Sahih Al-Tirmidzi juga. Jadi benar-benar kita doakan. Sebelumnya kita nelpon keluarga kita di rumah. Ayah, ibu ini sedang berada di Arafah, sedang berzikir, berdoa, maka usahakan keluarga yang di rumah pun berzikir dan berdoa. Kalau kita di sana itu waktu zuhur, katakanlah jam 12, maka keluarga kita di Indonesia itu jam 4. Jadi seyogianya sebaiknya setelah sholat asar, zikir dan doa keluarga itu supaya nyambung. Ibarat listrik itu min plus itu sama-sama berfungsi secara efektif. Dan insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itu keluarga yang tidak menunaikan haji disunahkan puasa Arafah. Kata Nabi, saumu yaumi Arafah yakfuru sanataini madiyatan wa mustaqbalatan. Puasa hari Arafah adalah dapat menghapus dosa 2 tahun, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Sedangkan yang sedang menunaikan ibadah haji tidak disunahkan untuk berpuasa itu. Jadi yang disunahkan adalah yang berada di tanah air. Bapak-bapak dan ibu sedang melaksanakan aktivitas di Arafah, mulai dari khutbah wukuf, sholat jamak qashar, kemudian zikir dan doa. Nah, kalau bersama-sama keluarga itu juga berzikir dan berdoa sampai nanti masuk waktu buka bagi yang di tanah air, itu akan menjadi suatu kesempatan yang sempurna, yang utama. Karena khairud doa'u yaumi Arafah itu. Ini. Kemudian setelah menjelang maghrib, setelah menjelang maghrib, Bapak dan Ibu oleh pembimbing itu diajak untuk doa bersama. Kalau ini kan munfarid. Jadi pembimbing hanya mengingatkan saja supaya tidak ngantuk. Jadi bacaan doa awal itu kita sampaikan, zikir kita sampaikan, setelah itu dilanjutkan Bapak dan Ibu. Setelah selesai jelang maghrib kita doa bersama. Kita berdoa bersama, pertanda bahwa puncak ibadah haji Al-Hajju Arafah telah kita laksanakan. Ini. Kemudian masuk waktu maghrib. Masuk waktu maghrib kita berkemas-kemas. Jadi barang-barang kita kemasi, tidak banyak barang kita ini karena kita sudah tarwiyah. Kalau tarwiyah itu tasnya yang banyak
muatannya itu kita tas tentengan kita ini kita tinggal di Mina. Di sini kita nyaman-nyaman saja, tidak ribet, sampai nanti kita kembali ke Mina lagi. Itu. Kita kemasi, nunggu komando nanti, ya, nunggu komando. Kalau bisa sholat maghrib dan isya di jamak takhir di Musdalifah. Kalau tidak mungkin ya kita laksanakan di Arafah. Lihat situasi saat itu. Jadi kalau afdalnya dilaksanakan di Musdalifah. Tapi kalau sudah malam, nah, khawatir nanti kalau ada kendala dan lain sebagainya, boleh dilaksanakan di Arafah. Setelah itu kita berangkat menuju ke Musdalifah. Bapak-bapak dan ibu sekalian, yang ada bendera merah putih itu bis yang menunggu kita. Di bawahnya itu gambaran Musdalifah. Jadi jutaan jamaah haji itu ada di sana. Sekitar 4 juta jamaah tiap tahun berada di satu lokasi setelah di Arafah, kemudian di Musdalifah ini. Ini bapak-bapak dan ibu sekalian, antara Arafah dan Musdalifah itu kira-kira 9 km. Ini sebelah kanan atas itu. Nah, di bawah itu bapak-bapak para jamaah mengambil kerikil atau batu kecil untuk lontar jumrah. Ya. Ngambil di sini boleh, ngambil di Mina boleh, tapi di sini disediakan ya, kantong batu kecil atau kerikil, demikian juga kerikilnya juga banyak tersedia di sana. Bapak-bapak, berapa yang kita ambil? Untuk hari pertama, tanggal 10, ini butuh 7 batu kecil. 7 batu kecil. Kenapa? Yang kita lempar, kita lontar adalah jumrah Aqobah saja. Hari kedua, tanggal 11, kita lempar 3 jumrah. Ula, Wusto, dan Aqobah. Berarti kita ngambil 21. 7 ditambah 21. 28. Hari ketiga, tanggal 12 Dzulhijjah, kita lempar lagi jumrah Ula, Wusto, Aqobah. Berarti tambah lagi 21. Berarti berapa itu? 49. Kalau kita nanti nafar sani, artinya tanggal 13 Dzulhijjah, hari Tasrek itu, kita masih berada di Mina, berarti kita lempar lagi 3 jamarot. Berarti butuh lagi 21 lagi. Berarti 49 ditambah 21, 70 butir. Kalau kita nafar awal cukup 49 itu, tapi persiapan lebih tidak apa-apa, kurang juga nanti di Mina kita bisa mengambilnya atau melengkapi kekurangan-kekurangan itu. Ini bapak-bapak dan ibu sekalian gambaran aktivitas kita. Tapi aktivitas di Musdalifah itu bukan hanya cari kerikil, bukan. Ini, tapi kita diperintahkan untuk banyak berzikir dan berdoa. Nah, zikir dan doa di Musdalifah. Ini. Jadi kita banyak berzikir, berdoa sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Kondisi tempat kita masing-masing. Kita banyak berzikir dan berdoa. Jadi bukan hanya turun tarik kerikil, tapi kita berupaya untuk berzikir dan berdoa. Jadi wadkurullaha fil masy'aril haram itu. Indal masy'aril haram. Jadi kita banyak berzikir sampai masy'aril haram di Musdalifah. Bapak-bapak dan ibu sekalian, saya tambahkan di luar aktivitas kita itu, Musdalifah ini merupakan tempat bersejarah, bapak-bapak. Di mana ketika Raja Abraha dari San'a akan menghancurkan Ka'bah, ketika di Musdalifah ini
puluhan ribu gajah yang jadi kendaraan mereka itu tidak mau jalan. Tidak mau terus ke Mekah. Gitu. Ya, itu kehendak Allah. Tapi mereka sangat bernafsu orang-orangnya itu untuk menghancurkan Ka'bah itu. Karena apa? Di San'a membangun sebuah tempat ibadah yang megah, mewah, bahkan ornamennya itu penuh dengan emas, lantainya dan lain sebagainya. Justru tidak ada yang mengunjungi, sedangkan Ka'bah itu terus-menerus dibanjiri para jamaah, semakin tahun semakin banyak. Nah, disitulah kemudian Allah mengirim yang namanya Toyrun Ababil itu. Jadi alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim Toyrun Ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Jadi dihancurkan di Musdalifah itu. Hancurlah, berantakan, bahkan jenderalnya yang balik pulang ke San'a itu pun sampai di rumah juga akhirnya meninggal dunia. Jadi kita berzikir, berdoa di Musdalifah. Nah, kita lihat Musdalifah, Mina itu. Nah, bis kita menunggu lewat tengah malam minimal, ya, lewat tengah malam itu minimal, ya. Yang afdal sebetulnya yang habis sholat subuh. Tapi karena jutaan orang, jadi tidak mesti kita ini bisa mengambil agenda setelah subuh. Pokoknya lewat tengah malam sudah boleh kita bergeser ke Mina. Terus kita bertalbiyah, kita naik bis yang sudah ditentukan, kita menuju ke Mina. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita menuju ke Mina. Sesampai di Mina, nah ini tenda-tenda di Mina. Ya, ini tenda-tenda di Mina. Kita masuki tempat kita, tenda kita. Sudah ditentukan di situ. Oke, lanjut. Oke. Nah, yang kita lakukan tanggal 10 adalah lontar jumroh Aqobah. Ini jalurnya ini, Pak. Jadi manusia itu jalur. Jalur lantai 1, jalur lantai 2, jalur lantai 3, sudah dibagi. Kalau dulu, kalau dulu seperti ini, jadi tidak ada jalur khusus, semuanya pergi pulang itu sama, sering terjadi kecelakaan, kemudian diatur oleh pemerintah Saudi sejak tahun 2004-2005 itu secara kilat dibangun, kemudian jalur-jalur itu. Nah, ini. Baik, sekarang tanggal 10 Dzulhijjah. Lanjut. Oke, ini gambaran Jamarot. Jamarotnya sekarang udah besar. Ya, lebar hampir 40 meter sekitar itu. Kalau dulu kecil. Nah, kita lihat saja. Lanjut. Nah, lanjut. Oke, itu tenda-tenda. Ini kita sedang berada di tenda Mina, ya, di dalam kemah Mina. Suasana tanggal 10 seperti ini. Ini dulu. Terus, nah ini tenda Jamarat kita. Lanjut. Nah, dulu kecil ini. Nah, Jamaratnya dulu itu sekian. Nah, kecil-kecil ini. Nah, dan jalurnya tidak dipecah. Hingga sering terjadi terinjak. Ini supaya tahu. Ini jamaah RSI juga ada di sana. Dulu, sebelum tahun 2004. Nah, sekarang jadi besar. Bapak-bapak para jamaah bisa pegangan bibir Jamarot untuk lontar jumroh itu. Nggak usah keburu, sangat lebar. Kalau padat kita nyisih mencari yang
tidak padat. Ini kan tebal sebelah kiri. Kita cari yang bergeser ke ujung yang tidak terlalu tebal itu. Lanjut. Oke, kita perhatikan keberangkatan kita dari kemah. Gambarannya seperti ini. Jadi ada jumrah ula, wusta, dan aqabah. Ula, wusta, aqabah. Pada tanggal 10 Dzulhijjah, yang kita lempar hanya aqabah saja. Nah, aqabah saja. Berarti yang kita siapkan 7 batu kecil atau kerikil itu 7 saja. Oke. Bapak-bapak dan Ibu, silakan mengambil batu kecil ditempatkan di kantongnya itu. Kita bersama-sama untuk lontar jumroh aqabah. Kita berjalan menuju jumroh aqabah. Klik. Bapak, gambarannya itu, Bapak. Oke. Ula dilewati yang dilontar adalah aqabah. 7 kali Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Selesai, ya, ini. Selesai. Setelah itu nanti kita tahallul awal, Pak. Kita tahallul awal. Setelah lontar jumroh aqabah, kita tahallul awal, berarti kita menggunting rambut. Jadi cukup beberapa helai dulu, boleh di tepi jamarot, boleh di tenda. Tapi kalau di tenda hati-hati sebelum cukur rambut untuk tidak melanggar larangan-larangan ihram yang kemarin sudah kami sampaikan. Ya. Jadi kita tahallul awal, berarti bapak-bapak dan ibu, para jamaah, sudah boleh mengenakan pakaian biasa. Ke tenda sudah memakai pakaian biasa, tidak lagi berpakaian ihram, ganti pakaian. Sudah boleh mandi dengan sabun wangi, sudah boleh. Aktivitas kita di Mina menunggu hari berikutnya apa? Ya, sholat di qashar dan zikir doa setelah serta ada tausiah. Jadi zikir doa diperbanyak, ya, istirahat, kemudian kita lakukan waktunya sholat untuk sholat di qashar. Seperti kemarin tanggal 8 itu. Maghrib 3 rakaat, Isya 2 rakaat, subuh 2 rakaat, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Ya. Nah, ini. Waktunya makan ya kita makan, yang sudah disediakan itu kita. Nah, oke. Sekarang memasuki tanggal, ini gambaran lontar jumroh. Bismillahirrahmanirrahim, sampai melorot-melorot pakaiannya itu. Maka kita berusaha, tidak usah terburu-buru, kita pakai yang rapi saja. Lanjut. Nah, halulnya itu bertahap saja, tidak usah langsung saat itu digundul, boleh. Saling mencukur di antara kita. Ya, kemarin kita juga begitu, di tenda itu saling menyukur bersama kita. Ya, lanjut. Nah, ada 2, mohon maaf ini cucunya mendatangi Mbah Kakungnya. Ya, kenapa dianjurkan gundul? Nah, itu. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu tidak usah. Dalam peristiwa Hudaybiyah, sebagian orang mencukur rambutnya. Dan sebagian lain memendekkannya. Rasulullah bersabda, semoga Allah merahmati orang yang mencukur rambutnya. Para sahabat bertanya, bagaimana dengan orang yang memendekkan ya Rasulullah? Nabi bersabda, semoga Allah merahmati orang yang mencukur rambutnya.
Ditanya lagi, bagaimana dengan orang yang memendekkan ya Rasulullah? Beliau bersabda, semoga Allah merahmati orang yang mencukur rambutnya itu. Mereka berkata, bagaimana dengan orang yang memendekkan? Yang keempat ini jawaban Rasulullah, semoga Allah merahmati orang yang memendekkannya. Lalu mereka berkata, wahai Rasulullah, kenapa engkau mengulang-ulang doa untuk orang yang mencukur rambut dan tidak untuk orang-orang yang memendekkannya? Rasulullah bersabda, mereka tidak diragukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abu Najih dari Mujahid dari Ibnu Abbas. Jadi yang digondol ini tidak diragukan, mantap gitu. Bukan berarti yang tidak gondol itu tidak sah, tetap sah, memendekkan saja. Setelah tahalul beberapa helai, dilanjutkan di saat yang tepat, saat kita berada di tenda itu, saling mencukur. Kemarin 2019 saya mengantarkan juga begitu, saling mencukur, sabar, gantian, semangat, semuanya sehat. Alhamdulillah, Ustadz Bakhtiar juga berangkat waktu itu mengantarkan TCU, saya mengantarkan reguler. Semuanya selesai dan dapat kita rampungkan dengan baik. Kalau tidak selesai tanggal 10 itu yang besoknya tidak apa-apa. Tidak selesai siang, malam, cukur juga boleh. Ya. Ini karena kita sudah tidak lagi berpakaian ihram. Lanjut. Next. Nah, ini gambaran anu saja. Oke. Ini hanya penyembelihan hewan dam kita karena haji kita tamattu. Sekedar anu, tapi tidak bisa mengikuti semua untuk bisa melihatnya itu. Tapi kita sudah lillah, kita pasrahkan kepada panitia untuk dapat melaksanakan bagian dari apa yang harus kita lakukan, yaitu menyembelih dam. Lanjut. Terus lanjut. Persiapan melempar hari kedua. Jamarat yang dilempar, ula, wusta, dan aqobah. Masing-masing 7 butir. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu menyiapkan 3 kali 7, 21 butir. 7 untuk jumrah ula, 7 untuk wusta, 7 untuk aqobah. Lanjut. Kita perhatikan ula, wusta, aqobah yang dulu kecil-kecil. Lanjut, kita sekarang aqobah yang sudah lebar seperti ini tadi. Lanjut. Oke. Nah, kita ikuti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Doa. Jadi yang perlu diperhatikan bapak-bapak dan ibu sekalian, ya. Di mana? Untuk ula ini 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu doa. Kita geser ke kiri menghadap kiblat, kita berdoa. Ya, disunahkan doa ketika habis lontar jumrah ula, ya. Minimal Allahumma ja'al hajjam mabruron wa dzambam maghfuran. Minimal kita mohon pada Allah agar haji kita ini haji yang mabrur. Dosa kita diampuni. Mohon kepada Allah. Ya. Ini. Atau apa yang panjenengan hajatkan. Setelah ke wusta, nah ini, setelah lempar 7 kali lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 7 kali lemparan, kita doa. Ya, berdoa. Ya, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal Allahumma ja'al hajjam mabruran wa dzambam maghfuran. Mohon pada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setelah itu lempar jumrah aqobah terakhir. Setelah aqobah itu tidak usah doa, langsung kembali. Jadi kita muter yang hijau itu, panah hijau. Kita kembali ke pulang ke kemah lagi. Istirahat, nunggu waktu sholat, kita berzikir, berdoa. Ya, tenda kita, rumah kita juga kita jadikan sebagai masjid atau mushola kita.
Ini tanggal 11. Sekarang persiapan tanggal 12. Lanjut. Persiapan melempar hari ketiga. Jumrah yang dilempar ula, wusta, dan aqabah. Masing-masing 7 butir. Berarti kita siapkan 21 butir. Kalau kita nafar awal nanti tunggu komando. Berarti kita harus sebelum berangkat mengemasi barang-barang. Sehingga nanti selesai lontar jumrah kita segera berangkat ke Mekah. Nafar awal itu jika kita laksanakan setelah lempar jumrah pada tanggal 12 Dzulhijjah. Sekarang sudah kita kemasi, kita berangkat, itu tanggal 11, lanjut kita tanggal 12. Oke, diperhatikan. Oke, lanjut. Nah, ini tanggal 12. Apa yang kita lakukan? Oke, kita lantar jumrah, ula, wusta, dan aqabah. Kita ikuti. Baik. Kita perhatikan perjalanan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, doa. Setelah itu geser ke wusta, Allahu Akbar, Allahu Akbar, doa. Setelah itu ke aqabah, tidak usah doa, pulang. Pulang ke tenda maksudnya. Jadi, hari ketiga atau tanggal 12 Dzulhijjah persis sama dengan tanggal 11 Dzulhijjah atau hari kedua. Jadi hanya hari pertama yang kita lontar satu aqabah saja. Nah, ini Bapak-bapak, kalau kita ini nafar awal, kita boleh kembali ke Mekah, ke hotel kita. Ya, lanjut. Gitu. Ya benar-benar, ulang. Sarang, lanjut. Jadi artinya dan berzikirlah dengan menyebut Allah dalam beberapa hari yang berbilang. Barang siapa yang ingin cepat berangkat dari Mina sesudah 2 hari, maksudnya adalah tanggal 12 Dzulhijjah, maka tiada dosa baginya. Kadang barang siapa yang ingin menangguhkan keberangkatannya dari 2 hari itu, maka tidak ada dosa pula baginya, bagi orang-orang bertakwa. Surat Al-Baqarah 203. Itu alasannya, lihat situasi, apakah nanti nafar awal atau nafar sani. Jadi yang tahu nanti adalah pembimbing, pemandu kita. Situasinya itu lebih nyaman mana kita nafar awal atau nafar sani. Gitu. Kenapa demikian? Ya karena kondisi tiap tahun itu tidak sama. Tidak sama. Kalau tidak ada hujan, tidak masalah, nyaman aja di tenda. Kalau ada hujan, ada badai, nah biasanya jamaah balik aja segera ke Mekah, enak di hotel. Gitu. Tapi sebetulnya memang boleh. Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 203. Wadkurullaha fi ayyamin ma'dudat, faman ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaihi, waman ta'akhkhara fala isma alaihi liman ittaqa. Itu dasarnya. Jadi tidak ada pengurangan nilai sama sekali, tapi hanya pertimbangan situasi saat kita berada di Mina saat itu. Oke. Katakan sekarang ini kita nafar awal tadi. Kembali ke Mekah untuk tawaf ifadah dan sa'i. Masuklah ke dalam bus yang disediakan, cek semua anggota, kembali ke Mekah. Setelah itu istirahat. Jadi kembali ke Mekah untuk tawaf ifadah dan sa'i. Jadi masuklah ke dalam bus, sudah cek semua barang anggota, baru kita menuju ke Mekah. Yang kita lakukan adalah tawaf ifadah dan sa'i. Itu termasuk rukun, masih termasuk rukun.
Ya. Jadi harus dilaksanakan, harus dikerjakan. Tapi bedanya tawaf ifadah dan tawaf umroh tadi, atau tawaf kudum, kalau tawaf ini bapak-bapak dan ibu sudah tidak memakai pakaian ihram. Jadi bapak-bapak boleh pakai celana, baju takwo, atau baju biasa yang biasa panjenengan pakai ke masjid itu. Pakai sarung juga boleh. Gitu. Ini tawaf ifadah dan sa'i terakhir. Setelah itu selesailah semua rukun haji itu telah kita laksanakan. Gitu. Baik, kita review. Ya, kembali ke Mekah untuk tawaf ifadah dan sa'i. Dari Mina menuju ke Mekah. Oke, sudah sampai di Mekah. Ini lanjut. Oke. Nah, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kita ingat kemarin waktu kita pelajaran umroh. Nanti kita lakukan tawaf. Kita mulai dari sudut Hajar Aswad. Di sini nanti ada lampu hijau lah. Kita semua berada mengitari Ka'bah ini. Yang perlu diingat tidak boleh masuk ke Hajar Ismail. Saat kita tawaf tidak boleh masuk ke sini. Kalau ingin sholat di Hajar Ismail ada waktunya tersendiri. Asal jangan pada saat tawaf. Itu. Jadi saya sebutkan, ini adalah rukun Hajar Aswad. Ini adalah pintu Ka'bah. Antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad ini namanya multazam. Nah ini. Multazam itu tidak fokus di sini, tapi sampai setentang dengan ini masih multazam. Itulah tempat makbulah doa. Ya. Ini makam Ibrahim. Ya. Ini makam Ibrahim. Ini Hajar Ismail. Ada pintunya di sini dan di sini, tapi biasanya dibuka di sini. Bapak-bapak pada saat tawaf tidak boleh masuk sini. Ya. Jadi kemudian kita menuju ke rukun Yamani ini. Saat tawaf, saya ulangi, di rukun Yamani ini kalau sempat nyentuh ya nyentuh, kalau tidak apa-apa, langsung doa. Doa antara rukun Yamani dan Hajar Aswad itu doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Putaran satu. Terus putar lagi sampai di sini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi yang kita baca di sini subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Rabbana diteruskan misalnya atau yang lain Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin boleh. Kecuali sampai rukun Yamani dan Hajar Aswad khusus adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita lihat itu perjalanan. Itu doa ketika melihat Ka'bah. Jadi Bapak Ibu masuk masjid, melihat Ka'bah, di buku panjenengan itu ada dua. Yang satu Allahumma zid hadzal baita tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan. Wa zid man syarrafahu wa karramahu mimman hajahu awi tamarahu tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa birra. Yang satu lagi pendek. Allahumma antas salam wa minkas salam fa hayyina rabbana bis salam. Boleh milih salah satu. Allahumma antas salam silakan. Allahumma zid hadzal baita silakan. Setelah itu yang dituju adalah sudut Hajar Aswad. Ini. Oke, simulasinya. Kita ikuti simulasinya. Terus lanjut. Nah, kita sampai di sini.
Bismillahi, terus jalan. Ya. Okay. Nah, sampai rukun yami, boleh begitu, boleh langsung. Kalau itu berarti nyentuh, kalau tidak, nah, langsung. Oke. Terus, masuk ke putaran kedua. Nah, doanya seperti tadi. Sampai di sini, Rabbana atina fid dunya hasanah. Terus, oke. Ketiga. Empat. Putaran keempat. Terus. Empat. Terus. Doanya sama. Ada doa yang lain juga boleh. Keenam. Terakhir, melebar. Rabbana atina fitunya terus menuju. Oke, sholat sunnah 2 rakaat. Yang terakhir kita menuju ke lokasi ini. Nah, kita akhiri di sini. Kita melaksanakan sholat 2 rakaat. Tetap seperti kemarin waktu umroh. Setentang dengan Maqam Ibrahim kalau mungkin. Kalau tidak mungkin bergeser sedikit tidak apa-apa. Karena situasi memang tidak mungkin. Apalagi di sini tidak mungkin. Karena yang tawaf tidak hanya kita, tapi perwakilan dari seluruh dunia sama tawaf di situ. Ya, kita ambil selamatnya, amannya, nyamannya kita dalam beribadah. Baik, kita sholat 2 rakaat. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca Qul huwallahu ahad. Ya, setelah itu minum air zam-zam, doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifa'an min kulli da'. Oke. Sambil kita menunggu teman yang lain yang belum selesai. Nah, kemarin setelah kita menyelesaikan tawaf, ya, kita minum air zam-zam, kita berdoa sambil menunggu teman yang lain yang belum selesai, bapak-bapak dan ibu itu doa. Ya. Kalau bisa geser ke kiri sedikit tapi agak ke belakang supaya tidak menghalangi orang yang sedang tawaf. Kita berdoa. Nanti dikomando oleh pembimbing dari TCU. Bapak Ibu semuanya sudah selesai, dihitung jamaahnya sudah cangkep. Lalu Bapak dan Ibu diajak ke Mas'a, tempat sa'i, seperti kemarin ini. Jadi gambarannya itu ini. Jadi kita di sini, nah, kita di sini lalu kita jalan, ya, masuk ke sini. Nah, kira-kira di sini, ini belum mulai, kita menuju ke sofa. Nah, sampai dekat sini, di buku panjenengan itu ada doa, ada bacaan Al-Quran. Innas sofa wal marwata min sa'airillah. Abda'u bima bada'allahu bi.
Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Abda'u bima bada'allahu bi. Panjenengan naik ke Bukit Sofa di sini. Kita serong kiri menghadap ke Ka'bah ini. Nah, serong ke kiri menghadap ke Ka'bah. Di buku panjenengan itu doanya La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'da wa nasara abda wa hazamal akhzaba wahda. Setelah itu doa, tangan diangkat. Itu tadi zikir ya. La ilaha illallah wallahu akbar dan seterusnya zikir. Angkat tangan, doa menghadap Ka'bah. Minimal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini yang kita lakukan sampai 7 kali, artinya setelah kita jalan ke Marwah itu sudah 1, dari Marwah ke Sofa lagi 2, dan seterusnya berakhir di Marwah. Baik, kita perhatikan lagi, walaupun kemarin sudah, supaya mateng. Kita jalannya di tepi sini. Ya. Doanya kan boleh. Yang ada di buku itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, boleh. Hanya ketika lampu hijau di sini, ini nanti doanya khusus Allahumma ighfir warham innaka antal a'azzul akram, di buku panjenengan ada. Bapak-bapak lari-lari kecil atau romal. Ibu-ibu jalan biasa. Oke, kita ikuti. Lanjut. Oh, jadi ini kita jalani 7 kali. Berarti ini 1. Di sini kita doa lagi, zikir lagi. La ilaha illallah wallahu akbar. Serong ke kanan karena Ka'bah berada di sebelah kanan kita. Ya. Zikir selesai, doa, lanjut perjalanan. Sampai di lampu hijau, doanya khusus, Allahumma ighfir warham, innaka antal a'azzul akram. Sampai di sini di Sofa, berarti kita sudah dapat 2. 1, 2. Dilakukan seperti yang pertama, terus. Oke, gini terus sampai 7 kali berakhir di sini. Ya, berakhir di Marwah. Nah, baik, kita sudah selesai, kita sudah tahallul. Jadi setelah tawaf ifadah dan sa'i itu sudah selesailah haji kita. Berakhirnya sa'i berarti tahallul kita itu. Tidak usah gunting lagi, rambutnya sudah habis itu. Ya, nah ini. Setelah itu kita dikomando untuk kembali ke, nah, kita mungkin di sini tempat kumpul, walaupun hotel kita dekat, tolong pada waktu pelaksanaan ibadah-ibadah yang wajib tadi, baik itu tawaf ifadah maupun sa'i, kembali bareng-bareng ke hotel. Nanti kalau sehari-hari ke masjid bolehlah berkelompok kecil-kecil, mungkin tetangga kamar, tidak harus secara keseluruhan. Selesailah haji kita. Setelah tawaf ifadah dan sa'i berarti haji kita selesai. Kita kembali ke hotel. Terus. Nah, ini karena kita ke Madinah dulu, jadi enggak, ini sudah cukup. Ya, sudah selesai balik. Sudah selesai. Oke. Ya, tahallul tadi berpakaian biasa, selesailah haji kita, sudah selesai. Kita ke hotel, yang kita lakukan sehari-hari apa? Ibadah di Masjidil Haram. Sholat jamaah, kalau ingin ke Hijr Ismail boleh, tidak saat tawaf,
boleh kita memperbanyak tawaf. Tawaf sunnah. Tidak usah sa'i, tawaf saja. Tidak usah pakai ihram. Ya. Jadi kita ke masjid, kita jalani tawaf. Apakah pada subuh, apa pada isya, ini kita lakukan. Itulah Bapak-bapak dan Ibu sekalian, perjalanan haji kita. Tentu ada hal yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Waktu kita melakukan lempar, ya, waktu kita lempar, itu kita dalam keadaan suci, apa boleh dalam keadaan tidak suci? Yeah. Terima kasih Bu Ewi. Saat kita perjalanan dan waktu lempar jumroh, apakah kita diharuskan untuk suci atau boleh tidak suci? Jadi tidak harus bersuci. Jadi tidak harus bersuci. Yang harus bersuci itu saat tawaf dan sholat. Jadi ketika kita lontar jumroh boleh. Misalnya kita bersuci, habis sholat duha, berangkat, kok batal di tengah jalan, tidak usah wudhu, langsung diselesaikan lontarnya itu. Ya, jadi tidak disyaratkan untuk harus berwudhu. Matur nuwun, Bu Wiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau balik nang awal ya. Tanya nih Ustadz. Balik nang kalau awal nafar awal sama nafar sani itu tadi, buka berarti nafar awalnya itu, kalau nafar awal itu dia berada 2 hari saja di Mina gitu nggih. Kalau nafar sani itu berarti lebih dari 2 hari. Apa begitu maksudnya tadi? Ya, terima kasih Bu Umi. Jadi nafar awal itu apabila kita selesai lontar jumroh pada tanggal 12, kita segera kembali ke Mekah. Jadi ya 2 hari berarti tanggal 10, 11. Hari ketiga tanggal 12 itu kita kembali. Ya, itu. Kita kembali. Jadi ya 2 hari punjul ya. Tapi tidak sampai 3 hari gitu. Jadi intinya nafar awal itu setelah lontar jumroh ula wusta aqobah pada tanggal 12 segera kembali. Jangan sampai kemudian malam masih ada di situ gitu. Kalau niat nafar awal segera kembali, mengingat kemacetan dan lain sebagainya ya. Maka biasanya kita lakukan pagi, setelah itu langsung kita check out, kita berangkat ke Mekah. Ini yang biasa kita lakukan seperti itu. Kalau nafar sani berarti kita lanjut bermalam lagi di situ semalam lagi. Besok setelah lontar jumrah ula wusta aqobah baru kita kembali ke Mekah. Itu namanya nafar sani. Ada 2 yang kadang-kadang jamaah itu bingung. Apa bedanya tahallul awal, tahallul sani, nafar awal, nafar sani? Kalau nafar awal seperti yang ditanyakan oleh Bu Umi itu tadi. Berikut juga nafar sani. Tapi kalau tahallul awal itu kita setelah lontar jumroh aqobah. Itu boleh tidak berpakaian ihram, tapi masih ada larangan. Kumpul suami istri masih belum boleh. Bedanya di situ. Kalau setelah nafar sani, tawaf ifadah dan sa'i, boleh. Yang dengan haji dengan istrinya itu kumpul setelah nafar sani, setelah tahallul sani baru boleh. Tapi kalau nafar tadi tidak ada tidak ada perbedaan gitu loh. Tapi ingat bahwa waktu itu kita masih sedang hanya tahallul awal. Bukan tahallul sani. Tahallul saninya adalah setelah tawaf ifadah dan sa'i. Itu sudah total selesai, sempurna hajinya itu. Oke. Oke, matur nuwun Bu Mi. Terus saya boleh tanya lagi, untuk sholat yang 2 rakaat setelah 7 kali tawaf tadi, itu berada yang di sisi sebelah kanan tadi itu nggih Pak? Yang jalur yang garis tadi di sebelah kanan tadi. Nggih, betul Bu Mi. Jadi patokannya adalah makom Ibrahim itu.
titik makom Ibrahim, jadi berada kalau di dalam slide kita ini tadi di sebelah kanan. Tapi agak mundur, nanti akan di lapangan itu kelihatan ada batas ya, garis. Kenapa agak mundur? Supaya tidak mengganggu jamaah yang sedang tawaf, atau kita tidak terganggu oleh jamaah lain yang sedang melaksanakan tawaf. Jadi kita agak ke belakang. Jadi betul ada di situ, sholat 2 rakaat, itu tidak usah jamaah, munfarid ya, sendiri-sendiri. Begitu ada tempat longgar 1 meter tempati. Yang lain datang, ada tempat lagi, nah begitu. Jadi munfarid, tidak berjamaah. Nah, saat itu memang sangat padat, sangat ramai. Setelah tawaf ifadah itu situasi, kecuali haji tahun ini kemarin, yang kita tidak bisa ke sana. Tapi insya Allah mudah-mudahan tahun depan kita bisa dan situasinya jelas padat. Oke, Bu Mi, matur nuwun. Itu cuma 2 rakaat, nggih, Pak. Itu kalau misalnya berarti hanya 2 rakaat. Kalau misalnya lebih itu nggak bisa, nggih. Maksudnya karena situasinya begitu. Bukan karena situasi, karena ini ibadah mahdhah, Bu. Ibadah mahdhah itu ibadah khusus di mana kita melaksanakan itu mengikuti persis apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Nabi memberi contoh hanya 2 rakaat. Kalau ingin yang lain nanti kita ke masjid lagi setelah semua rangkaian ibadah selesai itu kan kita masih ada waktu. Silakan sholat duha di situ boleh, tahajud silakan, semuanya itu silakan. Ya, saat terkait dengan rangkaian ibadah itu maka kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Matur nuwun. Matur nuwun Bu Umi dan juga Pak Yai. Ada satu pertanyaan yang di WA-kan di WA grup ini Pak Yai, perlu saya bacakan. Bagaimana cara pemotongan rambut khusus ibu-ibu? Ini pertanyaan dari Bu Kristiana. Oke, terima kasih. Cara pemotongan rambut bagi ibu-ibu, jadi bergo atau kerudungnya enggak usah dilepas, tapi tangan yang dimasukkan ke bergo itu. Jadi di belakang diambil ujungnya, kemudian di beberapa helai ujungnya itu dipotong. Jadi tidak usah dibuka kerudungnya itu. Ditarik pakai tangan itu, dimasukkan kemudian pelan-pelan digunting di situ. Boleh suaminya, boleh temannya yang sesama putri gitu loh. Untuk orang lain yang lain jenis yang bukan suaminya tidak boleh. Ya. Jadi itu caranya. Ya kalau dibuka sedikit tidak sampai kelihatan itu sudah biasa kan untuk mencari jalan. Tapi seterusnya kemudian tangan yang masuk, ambil ujung ini pelan-pelan digunting. Oke. Seperti itu cara yang tepat untuk kita laksanakan pengguntingan rambut saat tahallul kita. Terima kasih para calon duyufullah, tamu Allah yang insya Allah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memperdalam atau menyempurnakan persiapan kita sebelum kita memenuhi panggilan Allah datang ke Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan yang ikut hadir ini, kata Nabi, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Siapa yang hadir di situ majelis ilmu, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan itu sampai kepada kita semua. Dan semoga kita semua oleh Allah diberikan kesehatan, kemudahan dalam mempersiapkan dan melaksanakan ibadah haji, dan mudah-mudahan haji kita semuanya itu menjadi haji yang ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فكسى الحواضر نوره والبادية الله أكبر حين يصدح بينها
طهر الأذان فكل أذن صاغية. الله أكبر والصفوف توحدت في ساح مكة والقلوب مناجية. الله أكبر والمآذن أشبه بشموخها همما هنالك عالية. الله